10, 11. Kok 11 kan kuenya 12? Oh, kehalangin perut 12. Pas kuenya 12. Gi, Kenapa, Bu Bos? perut buncit, sumber penyakit. Ini kata artikelnya. Kata siapa, Bu Perut Bos? buncit ini yang semuanya itu ciri khasnya perut kamu nih, Gi. Bahaya Kalau kamu. buat saya perut buncit itu lambang kesejahteraan. Iya bener. Cuma saya di desa saya yang perutnya buncit. Saya yang kerja di Jakarta, sejahtera bersama Bu Bos kerja di sini. Ngaco banget ya ibu-ibu, betul ya? Pak, ngaco banget ya Pak ya? Masa? Siapa bilang kalau misalnya perutnya rata hidupnya susah. Malah yang buncit-buncit ini menjadi bahaya, Gi. Berlemak gitu. nanti semuanya. Oh gitu. Kita sapa dulu iya, semuanya iya. ya. Apa kabar ibu bapak yang ada di sini? Apa kabar pemirsa juga di rumah? Kita berjumpa lagi di Coffee Time. Ada canda, Ada tawa penuh informasi. dan juga solusi. Dan- Yeay. Dan juga saya yang buncit, dimarahin sama bos saya. Tapi kamu juga nggak olahraga, bahaya kan? Kan Semuanya sibuk, menjadi Bu Bos. bahaya. Nggak ada alasan, yang namanya olahraga nggak ada alasan sibuk. Kamu squat jam aja tuh udah olahraga, Gi. Oh, saya lebih milih tidur kalau lagi ada waktu luang. Saya punya sahabat. Apa? Daripada kamu tidur, mendingan kamu belajar sama sahabat saya. Oh, boleh? Namanya Mbak Sonia. Oh, Bu Sonia tahu yang suka kesini kan? Betul. Apa kabar, Hai, Bu Sonia. Halo ibu-ibu semua, apa kabar? Terima Mbak? kasih. Nah, Halo ini Bu Sonia, apa kabar? Ini adalah seorang ibu yang bisa memberikan informasi kepada semua betapa bahayanya perut buncit. Betul apa enggak? Iya, Emang benar. bahaya Bu Sonia? Iya loh. Saya diprotes sama Bu Bos perutnya buncit katanya. Aku boleh ukur dulu nggak? Di sini punya meteran nggak sih? Ada. Kok hebat sih Waduh, Coffee ukur. Time punya meteran? Coba kita lihat perutnya. Diukurnya kalau perut itu dari pusar. Oh, di pusar, ya. Pusarnya berapa nih? Waduh, 100. Wih, Dua. keren, 100. Nggak boleh, Gi, 100. Jadi sebenarnya kalau normalnya wanita itu 80 cm. Oke. Kalau laki-laki itu 90 cm. Jadi 100 itu udah kelebihan. Ah, cuma Iya. 11 cm dong. Iya, tapi hati-hati pada laki-laki itu lemak di perut itu menyebabkan, itu dia ada indikasi dari penyakit jantung dan stroke. Jadi kalau makin gemuk perutnya, makin buncit, itu resiko naik penyakit jantung dan stroke-nya itu lebih tinggi. Itu juga numpukin kolesterol jahat Di yang perut? namanya LDL. Iya, di semua lemak termasuk di perut buncit tadi. Tapi Paham menurut kan saya- ya Bapak sama Ibu semuanya ya? Penjelasannya ini paham kan ya? Jadi semua di Tuh. perut. Teman Iya, saya kamu kolesterol jangan sakitnya bang- di leher, Bu Bos. Enggak, sebenarnya ke seluruh tubuh. Tapi itu indikasi. Loh, Terus nggak lagi ada ada ini nggak sih? batas. Ada kolesterol nggak? Hipertensi, diabetes. Biasanya soalnya itu satu paket semuanya. Udah pernah diukur belum? Belum, saya belum pernah cek juga. Oke, nih kalau begitu kita tanya ya yang sudah ngecek ya. Siapa yang mau tanya? Ibu, Bapak, Ibuku sayang. Silahkan bertanya. Orang kalau perut buncit itu penyebabnya apa sih? Faktornya apa? Jadi biasanya kan kalau sesuatu yang kebanyakan itu karena intake-nya kebanyakan, makannya kebanyakan, dan olahraganya kurang. Setuju. Dan makannya pun misalnya nggak sehat, seperti kebanyakan lemak, kebanyakan yang goreng-gorengan. Wah, gorengan enak tuh Bu Bos. Enak ya, Bu kemudian Sonia, iya. santan, makanan padang, jeroan gitu. Kebanyakan pola makannya nggak sehat. Kemudian olahraganya juga kurang. Kayak tadi Sogi kan kalau olahraga di sini Bibu semua olahraga ya. Oh iya. Olahraga ya Kalau pagi-pagi. mereka Persatuan Olahraga Pernapasan Indonesia Nah, ya. itu bagus. Wih, Nih ada keren. yel-yelnya loh. Coba Kita coba panggil. nih. Porpi. 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 Hebat ya. Jadi memang itu harus olahraga. Harus olahraga nih kayak Bibu ini paling nggak 1 jam sehari. Nggak usah yang berat-berat, tapi yang penting kita jalan cepet aja. Jalan cepet tuh bagus banget setiap hari kalau bisa 30 menit sampai 1 jam. Kemudian tidur yang cukup, kurangin stres. Jadi stres itu harus bisa dilampiaskan. Karena kalau kita stres Iya. dan kurang tidur itu memicu hormon untuk makan. Jadi kelaparan terus. Oke, baik Mbak Sonia. Silakan Ibu mau nanya apa? Cara ngecilin perut dengan cara instan itu untuk penyakit jantung dan stroke-nya itu berpengaruh, bisa ikut hilang nggak? Cara instan tuh kayak gimana, Bu? Misalnya dipoles pakai krem. Oh, krem-krem Iya, pelangsing. Terus ada pil juga ya, Pil, suntik iya. gitu Betul. ya. Oke. Jadi jawabannya kalau pakai yang instan itu hanya menghilangkan lemak yang subkutan yang di bawah kulit tadi. Tapi lemak yang di dalam, yang visceral, yang di organ-organ, di liver,
di pembuluh darah, itu biasanya nggak bisa dengan cara yang instan. Nah justru yang di dalam itu yang menyebabkan banyak penyakit. Kan kolesterolnya jadi tinggi, bikin plak, nyumbat jantung, plak-plak kayak tadi. Kalau pola makannya nggak baik juga diabetes mellitus, ada hipertensi keturunan juga. Itu juga semuanya berhubungan dengan lemak-lemak yang ada di dalam organ tubuh. Jadi nggak bisa dihilangkan dengan instan hanya oles-oles aja, suntik pil, itu nggak bisa. Kamu ngerti nggak, Gi? Oh, tentu tidak. Ayo sini dikasih tahu. Gimana sih, Bu Bos? Tadi Mbak Sonia tuh udah menjelaskan bahwa perut buncit kalau misalnya dikecilin itu kan hanya estetika. Ngerti nggak estetika? Kecantikan. Di bagian luarnya saja. Bagian luarnya saja, ya, Tapi ya, yang ya. paling penting atau lebih penting adalah apa yang terjadi di dalam badan kamu. Supaya mengurangi resiko kemungkinan yang terjadi dengan perutnya buncit, malas berolahraga, dan hal-hal yang lain. Makan sembarangan, nggak bisa jaga mulut buat iya, makan. iya. Oh, bahaya. Apalagi kalau misalnya polusi ini. Repot. Iya, Mau tahu iya. kan lebih lanjut? Oh, mau dong. Mau tahu kan teknologinya Mau. apa? Mau banget nggak? Mau nggak? banget. Ibu-ibu sama bapak-bapak mau nggak tahu? Sambil arisan siapa tahu bisa punya teknologi ini. Jadi tetap ada di Coffee Time. Ada canda, Ada tawa penuh informasi. dan juga solusi. Yuk. Gi, nggak begitu. Tunggu ya, Bu. Nggak begitu dong. Itu namanya gerakan balet kalau sampai begini. Tapi tadi... Kayaknya kita mesti latihan lagi ya, Ibu Sonia ya, nak. Ngikutin aja ya, ngikutin aja. Nanti diikutin ya. Ya. Nah, jadi untuk yang baru datang nih di sini, selamat datang di Coffee Time. Ada canda, Ada tawa, penuh informasi. dan juga solusi. Yeay. Yeay. Terima kasih. Terima kasih, nanti kita lanjutin Sonia. lagi ya Ibu ya. Nah, Iya. tadi udah dibicarakan tentang bagaimana perut buncit sumber penyakit. Ada sebuah teknologi yang bisa mengurangi kemungkinan penyakit-penyakit yang muncul sesudah punya perut buncit Nah. macam segini. Resiko diabetes. Betul. Resiko Stroke, gagal ginjal, hipertensi, dan banyak penyakit-penyakit yang berbahaya lainnya, namanya teknologi laser. Teknologi laser ini membantu untuk mengurangi resiko yang diakibatkan dari perut yang buncit itu. Sip, dinyalain. Ya, tapi Gi, bukan berarti make ini perut kamu kurus. Ya, masa katanya pakai teknologi laser. Nggak bisa kurus perutnya. Aduh, Sogi, kalau misalnya ngejelasin nama kamu mesti 25 kali kayaknya ya. Aku nggak sabar, tapi aku punya sahabat yang bisa menjelaskan dengan kamu dengan jelas. Siapa? Depannya P. Oh, Mas Panji. Betul! Gimana kabarnya? Iya, kenalkan ini Mbak Sonia. Mas Panji, Iya. betul kan ya bahwa kalau pakai teknologi Iya. laser bukan berarti perutnya jadi kempes. Tapi kan yang paling penting adalah kita bisa mengurangi resiko-resiko penyakit karena perut buncitnya. Iya, lagi ngomongin perut saya nih. Perut buncit sumber penyakit. Padahal saya pikir perut buncit lambang kesejahteraan. Ya, itu mah dulu. Tapi kalau sekarang justru resiko untuk berbagai macam penyakit justru makin tinggi. Nah, makanya kan kita bisa menggunakan teknologi laser untuk membantu mengurangi resiko-resiko penyakit tadi. Oke, tos dulu dong. Sahabat laser. Sahabat laser. Sama ya. Oh iya, Nah, sama. Ibu sama Bapak mau nggak hidupnya selalu sehat? Mau. Buat ibu-ibu di sini, ibu-ibu udah pada tahu kan bahwa sekarang ini kita hidup di zaman yang modern, betul ya? Ya, betul. Jadi kita ini dihadapi dengan berbagai macam teknologi yang membuat hidup kita menjadi lebih mudah, betul? Setuju. Nah, dan sekarang ada teknologi yang bisa membantu untuk mengurangi resiko-resiko penyakit jantung, penyakit stroke, diabetes, hipertensi, bahkan kolesterol juga bisa dibantu dikurangi. Mau kita manfaatkan kan? Mau dong. Apalagi sekarang penggunaannya cukup semudah menggunakan pada pergelangan tangan. Ya. Menggunakan teknologi laser. Lasernya ini dia akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Ya. Jadi aliran darah yang lewat ini bisa menyerap energi laser. Yang kemudian akan membantu melancarkan aliran darah kita. Sehingga akhirnya kualitas darah kita menjadi lebih baik. Oh, Mbak Sonia, kalau misalnya teknologi laser itu perkembangannya kok
konon Iya. ceritanya dulu tuh dipakai untuk apa sih? Jadi laser itu udah lama banget Iya. dipakai kan dulu pertama untuk kecantikan, kemudian ada juga untuk fisioterapi kalau ibu-ibu suka ada yang sakit-sakit, pegel-pegel, linu, kesleo gitu juga pakai teknologi laser. Nah teknologi laser itu juga bisa untuk melancarkan pengentalan darah. Jadi kalau kita saat masih muda, ibu ingat nggak dulu waktu kita diambil darah, misalnya kan darahnya merah. Sekarang kalau udah makin tua karena polusi, karena menua, karena banyak penyakit, pola hidup yang tidak sehat, jadi darahnya tuh jadi kental, warnanya gelap. Nah itu bisa diperbaiki dengan teknologi laser ini. Dia akan mengencerkan darah. Jadi memberikan agregasi trombositnya itu dipecahkan. Semua tuh kita tuh ujung-ujungnya darah. Karena semua tuh aliran darah memberikan oksigen dan makanan untuk seluruh organ tubuh kita dari ujung kaki, ujung rambut sampai ke dalam-dalam jantung, liver, Jadi semuanya. menjaga kualitas darah itu penting ya Bu Sonia ya? Paling penting karena dia yang memberikan oksigen dan nutrisi ke semua tubuh kita. Baik, setuju nggak Ibu Bapak? Hebat kalau begitu. Siapa lagi yang mau bertanya? Ibuku cantik, silahkan sayang. Sonya, dari tadi saya selalu mendengar perut buncit sumber penyakit. Betul. Nah, sekarang perut yang tidak buncit berarti bebas dari segala penyakit. Coba saya mau lihat perutnya, Bunda. Berdiri dulu. Iya. Oh iya, rata ternyata. Apa benar kalau tidak buncit ternyata tidak jadi sumber penyakit? Silakan, Mbak. Jawabannya tidak juga. Jadi saya itu dulu suka makan waktu zaman sushi ya lagi baru-barunya tuh. Suka makan telur ikan. Yang ada di sushi kan banyak tuh ya namanya tobiko yang merah-merah. Langsung padahal saya kurus tapi kolesterol saya tinggi banget. Jadi memang kalau kita kurus pun itu nggak menjamin kolesterol kita nggak tinggi. Kemudian plak-plak di dalam pembuluh darah jantung kita juga nggak banyak. Kemudian bisa juga kita ada keturunan, diabetes, hipertensi. Jadi nggak menjamin kalau kita kurus itu tetap penyakit-penyakit itu nggak ada. Jadi tetap tergantung dari genetik, keturunan dan juga pola hidup kita. Oke, terima kasih. Ya, jadi buat ibu-ibu Porpi nih misalnya ingin mendapatkan manfaat dari teknologi laser atau mungkin bagi Anda pemirsa di rumah yang ingin juga menjaga kualitas darahnya supaya bisa terhindar dari penyakit jantung, stroke, diabetes, hipertensi, kolesterol. Ya, ayo kita juga bisa ubah pola hidup kita menjadi lebih sehat, konsumsi obat-obatan jika memang dibutuhkan dan kita bisa memanfaatkan teknologi. Anda bisa langsung saja menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca. Atau kalau mau mengunjungi website kami di gogomall.co.id juga boleh supaya Anda bisa mendapatkan info yang lebih lengkap. Atau Anda juga bisa mencari official store Gogomall yang tersedia pada marketplace online terkemuka di Indonesia. Supaya Anda tahu nih bagaimana caranya teknologi laser bisa membantu meningkatkan kualitas darah. Karena kualitas darah menentukan kualitas hidup. Kualitas darah menentukan kualitas hidup. Oh, perut buncit sumber penyakit. Cakep. Perut rata belum tentu paling perkasa. Cakep. Lagi dong, ada dua lagi. Apa lagi dong? Tetap ada di Di Coffee Coffee Time. Ada canda, Ada tawa, penuh informasi, dan juga solusi. Nah, masih di Coffee Time. Ada canda, Ada tawa, penuh informasi. dan juga solusi. Yeay! Ibu-ibuku sayang yang cantik dan bapak-bapak yang ganteng. Nih ya, tadi kita sudah membicarakan soal teknologi kan? Iya dong. Nah, sekarang kita membicarakan juga bagaimana memilih bahan makanan atau pola makan kita supaya sehat. Nah, daripada pagi-pagi nih, ayo ngaku siapa yang suka makan nasi uduk? Sambal kacang, gorengan, sama bihun. Saya. Nah, kan bahaya. Nih, Itu bahaya. daripada begitu ya Mbak Sonia dan juga Mas Panji, bahwa lebih baik kita seperti susu kedelai, minuman yang sehat, dan juga kacang-kacangan yang lain. Sehingga menjaga tubuh kita dan supaya nggak kena, misalnya nih, misalnya kalau memang punya bakat diabetes. Karena bisa jadi ujung-ujungnya segala penyakit-penyakit kan kalau diabetes itu adalah induk semua penyakit. Bisa hipertensi, bisa masalah. Mau nggak nyoba? Oke. Ya, jadi harapan
itu sebenarnya adalah yang paling penting Sarapan Ibu-ibu yang paling penting. dari seluruh makanan di dalam seharian kita. Nah, sarapan kalau pagi sebaiknya jangan karbohidrat yang sederhana, nasi-nasian gitu, bihun, karena nanti cepet ngantuk. Kita mau kerja, mau sekolah malah ngantuk. Nah, mendingan karbohidrat yang kompleks. Salah satunya kedelai ini, kacang-kacangan. Bisa bikin susu kedelai, susu almond. Ya. Itu semua tinggi protein, tinggi Protein. kalsium. Jadi anak-anak dan ibu-ibu juga langsung bisa konsentrasi. Kerja, sekolah, konsentrasi. Dan juga kedelai itu kan dan almond bagus banget karena dia ada anti kanker. Oke. Kemudian untuk menurunkan diabetes, bagus juga untuk jantung. Ada isoflavonnya. Jadi memang Iya. banyak banget manfaat dari susu kedelai, almond dan juga kacang-kacangan yang lain. Baksonya ini juga bisa Keren. mengurangi lingkar Iya perut dong, ya. bisa Iya kan? buat diet juga biar Yo. langsing. Daripada kalau makan nasi-nasian bihun gitu misalnya Iya. pagi-pagi bakmi gitu ya, Iya. apalagi wah langsung deh lah. Betul. Perutnya jadi kayak si Iya, Ayo Bu Sogi. Bangku, siapa yang makan nasi sama mie goreng? jadi satu ya. Karbo ketemu karbo ya. Iya. Harusnya yang kayak gini nih, yang karbohidrat yang kompleks, kacang-kacangan. Kacang-kacangan. Iya. Oh, jadi saya harus sarapan kacang-kacangan ya, Bu Sonia ya. Oh iya, maksudnya kita harus mengurangi karbohidrat yang kebanyakan. Jadi yang manis-manis, nasi, roti gitu ya, roti putih. Jadi gantilah ke karbohidrat yang kompleks kalau bisa kayak kacang-kacangan, kemudian nasi merah, oatmeal Iya. gitu tuh lebih bagus. Kalau kebanyakan makan nasi, bihun yang manis-manis, teh manis gitu ya, semuanya manis nanti akan meningkatkan resiko diabetes apalagi kalau udah ada keturunan. Ngeri juga loh. Padahal penderita diabetes kan biasanya gampang lemas, gampang capek ya Bu ya. Dan makanya juga kita bisa memanfaatkan teknologi laser juga buat para penderita diabetes. Karena nih biasanya nih Sogi, para penderita diabetes yang kemudian memanfaatkan teknologi laser, ini akan merasakan perubahan hidupnya. Wow. Karena badan menjadi lebih segar, Wow. lebih bersemangat. Akhirnya ya jadi waktu sama keluarga lebih optimal, bekerja juga lebih produktif. Tapi yang paling menyenangkan Ya. ketika dicek di lab, kadar gula darahnya juga diturunkan. Coba-coba Mas Panji kasih lihat ibu-ibu yang ada di sini lagi yang mau tahu sini-sini Mas Oh, Panji. iya, iya. Jadi kan ini sinar lasernya ini ya ada warnanya apa aja Oh, sih? iya. Bapak, Ibu lihat nih ya. Ayo, gimana? Jadi laser ini dia ada juga dengan teknologi yang terbaru, Betul. hadir dengan 3 warna laser nih. Iya. Ibu-ibu ada Iya. warna merah, warna biru dan juga warna kuning. Oh. Nah, warna merah ini adalah untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita. Jadi bisa membantu mengurangi gula, Iya. membantu mengurangi kolesterol, Iya. dan membantu mengurangi kekentalan darah dan membantu mengurangi gumpalan darah penyebab serangan jantung dan juga serangan stroke. Nah, sedangkan kalau laser yang warna biru, dia ini fokusnya adalah untuk membantu menurunkan tekanan darah kita yang tinggi. Ada juga laser yang warna kuning. Dia ini dikenalnya dibilangnya happy light. Jadi makanya bisa membantu memberikan ketenangan, ada efek relaksasi yang sangat penting sekali bagi orang-orang yang insomnia. Karena ada beberapa orang-orang yang susah tidur karena kepikiran mulu misalnya. Iya. Kepikiran kerjaan, kepikiran masalah keluarga, kepikiran anak, macam-macam dah. Iya. Tapi juga sangat dibutuhkan bagi para penderita stroke. Karena para penderita stroke ini kan juga membutuhkan ketenangan. Betul. Butuh ada relaksasi supaya bisa membantu proses pemulihan para penderita stroke. Tunggu kesimpulannya ya Mbak Sonia dan Mas Panji adalah kalau misalnya kita sulit tidur, tekanan darah naik. Betul. Kalau misalnya makanan tidak dijaga, maka perutnya buncit. Diabetes. Betul ya? Kemudian nanti ada lagi masalahnya kalau udah diabetes, dia kan induk semua penyakit. Ya, gitu silent ya? killer. Iya. Nanti Silent langsung killer. komplikasi. Komplikasinya jantung, stroke, gagal ginjal. Waduh. Mata juga bisa kebutaan. Nah, mungkin di sini Ibu mungkin pernah ada yang diabetes atau saudara diabetes, kan ada kan biasanya mereka letih, lesu, lemas gitu ya. Kenapa itu sebabnya? Karena darahnya itu gulanya yang kita makan itu ngambang ke dalam darah. Ngambang-ngambang aja nggak masuk ke dalam sel. Padahal harusnya dipakai dalam sel itu untuk dibakar menjadi energi. Makanya kenapa orang diabetes tuh kayaknya lemes gitu, lesu gitu. Nah makanya dengan teknologi laser ini dibantu. Dia memasukkan gula darahnya itu dipakai, dibakar di dalam sel untuk menjadi energi. Sehingga dengan teknologi laser itu orang-orang diabetes bisa menjadi berenergi kembali. Mbak Sonia terima kasih banyak. Ibu bapak yang ada di sini terima kasih. Tadi mereka tuh lagi senam-senam di depan kafe kami ya. Terus sama Sogi begini, masuk Pak.
Masuk Bu, sini, ayo ada cerita dan makanan pastinya Iya. ya. Marketing hebat ya. Betul, dan yang luar biasa hari ini ternyata Mbak Sonia dan Mas Panji juga memberitahu tentang bahayanya perut buncit menjadi sumber penyakit. Betul. Dan Kak, solusinya. Dan solusinya tentunya. Dan bagaimana caranya untuk Anda memiliki teknologi laser yang ini? Silakan Mas Panji. Nah, terima kasih. Jadi buat pemirsa di rumah, kita jangan biarkan resiko jantung, stroke, diabetes, hipertensi menghantui kita. Ayo kita lakukan sesuatu supaya kita terhindar Setuju. dari resiko-resiko penyakit tersebut. Betul. Cara gimana? Ubah pola hidup kita menjadi lebih sehat. Ya. Konsumsi obat-obatan jika memang dibutuhkan dan Anda bisa memanfaatkan teknologi untuk dapat membantu meningkatkan kualitas darah kita. Hubungilah call center yang tersedia pada layar kaca Anda atau Anda juga bisa langsung saja mengunjungi gogomall.co.id supaya Anda bisa mengetahui informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya teknologi laser bisa membantu kesehatan Anda. Yeay! Bu Bos, Apa? saya mau ngucapin terima kasih sama Iya. Bu Sonya, sama Mas Panji. Sama-sama. Sekarang saya sudah terbuka matanya kalau perut buncit itu sumber penyakit. Jadi sekarang saya mau berusaha untuk hidup sehat. Gitu dong. Dan saya yakin semua juga yang nonton hari ini berusaha untuk menciptakan kehidupan yang sehat. Karena kesehatan itu menjadi investasi yang luar biasa. Apakah kalau sakit menjadi mahal? Tidak. Menjaga kesehatan dengan cara yang konstan dan stabil, serta memakai teknologi yang tepat akan membuat kita memperpanjang usia hidup. Betul ya? Ya, teknologi bisa dimanfaatkan untuk menjaga kualitas darah. Jadi, kualitas kehidupan kita mantul. Udah nggak gaya lagi, perut buncit. Karena perut buncit sumber penyakit. Sampai ketemu lagi di Coffee Time. Ada canda, Ada tawa, penuh informasi. dan juga solusi. Sampai Sampai ketemu jumpa. lagi.